Selamat pagi semuanya. Pada pagi hari ini saya sudah melihat beberapa dari mahasiswa mata kuliah yang ambil mata kuliah penulisan ilmiah. Itu ada 3 mahasiswa yang mengumpulkan. Namun saya lihat ini masih banyak sekali kesalahan dan apa ya? Jangan nyontek gitu, maksudnya nyontek itu copy paste gitu ya, kelihatan sekali karena dari apa yang dikumpulkan, yang diketik itu tidak sesuai dengan contoh yang saya sampaikan ya. Ini saya perjelas kembali, saya contohkan kembali ya. Dalam membuat latar belakang, ini contohnya untuk misalkan ini yang KA saja deh. Saya ini judulnya adalah analisis adopsi e-commerce menggunakan innovation diffusion teori framework pada UMKM di Kerawang, misalkan contohnya. Di sini terjelas sekali saya mengambil data. Nah, UMKM memiliki kontribusi untuk pertumbuhan. Nah, ini kata siapa? Kata ini, kata Jauhari, Magdalena, Hakim, Darnis, dan sebagainya. Jadi ini ada, saya itu mengungkapkan ini menurut mereka. Jadi bukan asal ngomong saya, ngetik saya sendiri gitu. Nah, saya lihat dari beberapa teman kalian itu belum ada yang kayak gininya, siapa yang ngomong seperti itu gitu kan. Kemudian masuk ke objeknya. Nah, ketika masuk ke objeknya berarti kan masuk ke permasalahannya. Ini masalahnya adalah Karawang. Kemudian setelah masuk objeknya, ini masuk ke teori. Teorinya pakai apa? Nah, ini pakai TOE, ada UTAUD. Nah, saya milih pakai Innovation Diffusion Theory Framework. Lalu disimpulkan judulnya apa? Nah, judul dari penelitian ini memberikan manfaat apa? Di sini ditulisnya. Ini kan udah ada nih ya. Coba dibaca contohnya ya. Saya coba review satu persatu nih supaya nanti untuk teman-temannya mudah ya memperbaiki. Kalau yang Nela Komala ya, Nela Komala ini ada nih. Pengaruh dan dampak adanya virus corona bagi perkembangan ekonomi di Indonesia. Ini mau meneliti seluruh Indonesia kan nggak mungkin gitu kan. Ya mungkin saja, cuman dalam waktu 1 semester itu nggak akan selesai. Jadi ini saya kasih judul kamu ya, di sini nanti tinggal diganti judulnya. Kemudian ngikutin nanti latar belakangnya ya disesuaikan dengan judulnya. Jangan sampai berbeda. Nah, rumusan masalahnya ya cukup satu boleh. Misalkan gini, karena ini judulnya pengaruh adopsi e-commerce terhadap pendapatan UKM. Nah, bagaimana pengaruh adopsi e-commerce terhadap pendapatan UMKM di masa pandemi COVID? Studi di Kabupaten Karawang gitu. Udah gitu saja. Nanti jadi tujuannya untuk mengetahui pengaruh gitu kan. Terus manfaatnya apa? Ingat, manfaat saya sudah sampaikan. Ada manfaat akademik, ada manfaat praktis ya. Tolong diperbaiki, ruang lingkupnya juga disesuaikan. Itu untuk Nela. Kemudian untuk ini ada satu lagi ya, ujuk-ujuk ini cerita tentang puskesmas. Ya, ini seharusnya puskesmas merupakan pusat kesehatan pelayanan pada masyarakat, kata siapa? Tulis. Kepuasan terhadap pelayanan diberikan oleh puskesmas menjadi poin plus, kata siapa ini gitu kan. Nah, ini harus ada rujukannya. Nah, kemudian baru cerita tentang puskesmas Anggandita. Dan puskesmas Anggandita ini ingat ya, kita itu jangan ngomong nih contohnya nih ya. Proses pelayanan pada puskesmas Angganita mulai dari pendaftaran pasien, catatan kesehatan, masih menggunakan cara yang manual dapat menyebabkan pelayanan lama. Nah, seharusnya disampaikan proses pelayanan pada puskesmas Angganita dimulai dari pendaftaran, kemudian pemeriksaan dan diakhiri sampai pasien mendapatkan obat. Nah, proses ini masih dilakukan secara manual dan membutuhkan waktu lama.
Dan jangan ngomong karena staf yang bekerja sudah berumur gitu. Ya, kita tidak boleh seperti itu gitu. Hal ini menimbulkan masalah, misalkan informasinya apa namanya pelayanan yang kurang memuaskan, misalnya seperti itu. Dan ini nggak ada nih teori yang mau dipakai apa, kemudian judulnya nanti apa, tujuannya itu apa, rumusannya apa, judulnya ini apa, nggak ada gitu kan. Nah, ini tolong diperbaiki. Kemudian yang selanjutnya nih ada juga yang ini khusus pengaruh inovasi produk dan sosial media terhadap kinerja keuangan perusahaan. Perusahaan mana yang akan kamu teliti? Perusahaan misalnya PT apa, nggak jelas kan. Nah di sini tuh saya membaca ini bagus kata-katanya, tapi saya tebak ini adalah copy paste. Kenapa? Lihat, penelitian mengenai sosial media dan kinerja keuangan perusahaan telah banyak dilakukan. Nah, penelitian menyimpulkan bahwa orang belum meneliti kok sudah menyimpulkan. Ya ini kan berarti copy paste hasil penelitian orang lain. Jadi tolong diperbaiki. Ikuti contoh dari saya nih ya, contoh yang tadi, contoh yang keempat, contoh ke satu, kedua, ketiga, dilihat seperti itu. Anda boleh datang ke saya untuk ketemu langsung atau kita melakukan offline pertemuan. Saya sudah menawarkan offline pertemuan supaya Anda bisa bertemu dengan saya, tapi nggak ada yang ngisi hanya dari TI Eman saja. Jadi minta tolong untuk dikerjakannya disesuaikan dengan contohnya, karena ini itu nanti bisa kalian gunakan sebagai tugas akhir kalian. Jadi penulisan ilmiah itu fungsinya untuk ngebantu kalian menulis tugas akhir ya. Jadi tolong serius bisa diperbaiki. Kalau ada yang tidak bisa, tidak tahu, jangan sungkan uh, untuk bertanya ke saya, datang ke kampus boleh atau kita adakan pertemuan offline juga boleh. Tinggal Anda saja jadwalkan dengan teman-temannya kapan pertemuan keberapa. Kita ada di kampus kapan, seperti itu ya. Itu saja mungkin dari saya untuk review dari tugas penulisan ilmiah bab 1 yang sudah dikerjakan oleh teman-teman. Takut nanti yang lainnya juga sama seperti itu ya. Jadi minta tolong diperbaiki lagi, tetap semangat yang sudah mengerjakan, bagus, saya apresiasi apa yang sudah dikerjakan, tapi tolong diperbaiki ya. Itu saja dari saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.